Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah di kesempatan yang baik ini. Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan saya mendoakan teman-teman sehat walafiat, sehat iman, dan kita juga masih memiliki iman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semoga diberikan kenikmatan dalam pekerjaan kita sehingga mampu menjadikan pekerjaan sebagai sebuah ibadah, dan tentu saja semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, mari perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya atas nama pengasuh pondok pesantren Anak Koya Indonesia yang beralamat di Jalan Kodiklat TNI nomor 7, Buaran Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, mengucapkan selamat datang untuk para siswi, mahasiswi yang akan bergabung di Anak Koya. Bahkan tidak hanya siswi, termasuk mahasiswi, termasuk juga karyawati yang mau mondok di Anak Koya. Kenapa siswi, mahasiswi, dan karyawati bukan siswa? Anak Koya sendiri dibangun di 3 lantai di gedung Nakoya Point Center ini karena keterbatasan tempat yang belum luas, maka kita saat ini peruntukan untuk mahasiswi terlebih dahulu. Insya Allah nanti menyusul untuk putra. Dan insya Allah di tahun yang akan datang kita akan membangun pondok pesantren yang lebih luas lagi di Desa Kalibuntu, Losari, Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya adalah desa kelahiran saya, ya, di mana ada ibu yang masih sehat walafiat, masih ada di kampung tersebut, sehingga menjadi wasilah doa agar Allah percepat mimpi-mimpi kita insya Allah. Bagi orang tua yang memiliki putri, mungkin putrinya ini sedang mencari jati diri, butuh teman yang tepat, butuh coaching khusus. Kadang-kadang ketika digabung dengan teman-teman kelasnya, seperti kayak tidak nyaman, atau merasa apakah dia terlalu pintar, atau terlalu lama, atau terlalu lambat, atau sering asik dengan dirinya sehingga dianggap kurang bisa sosialisasi dengan teman. Biarkan putri Anda bergabung di Anak Koya. Di Anak Koya kita banyak melibatkan para pendamping-pendamping, dari para trainer, para coach, para psikolog, untuk mendampingi putri Anda menemukan tujuan hidup dan juga jati dirinya, sehingga memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Siswi boleh SMA kelas 1 atau Alia kelas 1, 2, atau 3, silakan. Saya percaya bahwa terkadang tidak semua anak itu berani terbuka kepada orang tuanya. Nah, dengan pendekatan psikologi transpersonal yang dilakukan dengan metode Seven Awareness 3T di sini, tafakur, tadabbur, tasyakur, putri Anda akan dilatih melakukan tafakur ke dalam, tadabbur keluar, dan tasyakur sebagai bentuk syukur kita kepada Allah ada di sini. Insya Allah. Seperti belum lama ada seorang pejabat yang anaknya pindah dari luar kota, ya, dia nitipkan
putrinya di sini. Ternyata kata dia kalau ikut dengan saya takutnya serba mudah semua, sehingga jadi manja. Ada juga teman dari Tegal yang menitipkan putrinya di sini ya untuk sekolah di sini. Sekolahnya di sini boleh memilih apakah putri Anda mau ikut sekolah di PKBM, sekolahnya sekolah PKBM, sekolah paket. Kita juga punya program di sini dan putri Anda fokusnya kepada takfidz, fokusnya kepada public speaking, fokusnya kepada entrepreneurship, wirausaha atau dagang, atau fokusnya kepada literasi atau menulis, atau fokusnya kepada musik. Kita siapkan studio musik yang bisa rekam, bisa nyanyi, bisa latihan buat dia piano, drums, atau gitar. Nanti pada saat ujian, kita juga ikutkan ujian dengan program PKBM itu. Silahkan, boleh juga. Atau Anda sebagai orang tua ketika datang ke anak koya, anaknya tinggal di anak koya, tetapi sekolahnya maunya di Al-Azhar, boleh. Di sini depan anak koya ada Al-Azhar, ada GIS Global Islamic School dari SD sampai SMA. Ada juga ya ICM, Insan Cendekian Madani ya di BSD. Ada banyak sekolah di sini di sekitar Serpong, Tangerang Selatan. Boleh. Jadi sekolahnya atau mau di SMA negeri, SMP negeri boleh. MTS negeri boleh. Silakan aja. Mungkin mau sekolahnya di sekitar sini tapi mondoknya di anak koya juga boleh. Itu untuk putri. Jadi untuk putri orang tua harus paham betul. Harus ada target khusus. Kenapa putri saya titipkan di anak koya. Karena pondok kita nggak banyak, kita hanya menerima 150 santri saja. Tidak banyak ya. Satu kamarnya 8 orang, kamarnya dibuat mezanin, jadi di bawah 4, di atas 4. Kamar luas sekali. Kamar mandi di dalam, ya. Dan juga ya akan ada AC-nya, ya ber-AC. Jadi buat ada AC, ada wifi, ada juga free laundry. Jadi anak ini fokus saja ke target dia. Jadi laundrynya sudah termasuk laundry, sudah ada wifi, ya, buat dia belajar seperti itu. Nah, yang kedua adalah mahasiswi. Buat Anda, wahai orang tua yang budiman, yang putrinya masuk di perkuliahan, boleh kuliah di kampus Unpam, boleh kuliah di kampus UIN, boleh kuliah di kampus ITI, tergantung keinginan putri Anda, dan mondoknya di anak koya. Kenapa mondok di anak koya? Karena buat mahasiswi banyak sekali soft skill yang kita berikan. Mulai dari belajar public speaking, belajar literasi menulis, ya bahkan dilatih menulis skripsi dan juga disertasi atau tesis, ya. Dilatih di coaching juga bagaimana menulis buku populer di Gramedia, dilatih bagaimana dia memiliki ya soft skill yang baik, termasuk belajar wirausaha, karakternya bagaimana, akan kita pertemukan dengan inkubator-inkubatornya. Mungkin putri Anda dia memang sudah usaha dari kecil, sudah terlatih. Kita pertemukan dengan komunitasnya yang besar sehingga dia lebih besar lagi. Sehingga ketika putri Anda tinggal di sini, ada ability-ability yang dikembangkan, ada kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki, tidak hanya knowledge, tapi juga skill. Dan yang sangat penting buat mahasiswi adalah attitude. Mahasiswa akan belajar attitude di sini, belajar table manner di sini, belajar bagaimana cara ya bahkan yang simple, yang sederhana tapi kadang-kadang nggak dianggap ketika di luar sana. Cara minum, ketika kita makan, bagaimana merapi, makan di depan banyak orang, semua dilatih.
agar memiliki attitude yang lebih baik dibandingkan sebatas hanya kuliah. Dan yang terakhir adalah kelompok atau bagian adalah karyawati. Kenapa saya persilakan karyawati di sini belajar juga? Sebagian karyawati yang masih baru, yang dia mungkin bekerja di Mall Paradis, mungkin di pertokoan sekitar Nako Center, yang dia merindukan suasana pesantren, ada hafalan mengaji, ada ikut kegiatan, dan dia merasa masih sangat fresh, masih muda, belum banyak kebutuhan seperti menikah, punya banyak anak, dia masih sendiri dan mau mengembangkan diri, maka ini kesempatan terbaik untuk karyawati yang belajar bagaimana soft skill dan skill, ya, bagaimana belajar digital marketing, belajar public speaking, belajar bagaimana kemudian ya ilmu influencing people, pengaruhi orang, ya, ketika kalau dia sales atau marketing, di sini dilatih, insya Allah dilatih. Tapi semua itu biasanya dilakukannya adalah di malam hari kegiatan tersebut. Salah-salahnya bisa siang hari atau hari di mana Anda longgar ya. Tapi kalau malam kita adalah kajian-kajian seperti biasa, dari mulai kajian kitab kuning sampai juga pelatihan-pelatihan kayak public speaking, bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan khusus di pagi hari atau setelah subuh itu adalah kelas takfidz, kelas hafalan kita ya. Kelas takfidz dengan metode Ali. Jadi kebayang kalau putri Anda dia 3 tahun ada di sini, selain dia sekolah, selain dia kuliah, selain dia mungkin bekerja sebagai karyawati, dia akan memiliki ya istilahnya adalah AMT, ability, motivation, and trigger. Ability-nya adalah ya dia hafal Al-Quran berapa juz sesuai dengan target yang ditentukan dengan ustadznya, ustazanya. Yang kedua adalah memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan diri lebih-lebih terus-terus. Kalau dia SMA, motivasi kuliah. Kalau dia S1, memiliki motivasi S2 sampai S3. Dan juga ada trigger. Dia menemukan 1 minute awareness. 1 menit yang membuat dia harus menjadi pribadi di atas rata-rata. Fasilitas buat santri di sini, tadi saya ulangi lagi. Pertama, mereka ada kamar mandi di dalam, kemudian ada full wifi 24 jam untuk belajar, kemudian juga ada free laundry, mereka ada laundry, ya. Kemudian keamanan kebersihan juga, ada penjaganya di sini atau satpam di sini. Ketika Anda mau nitipkan putri di sini, maka tidak bebas lagi seperti kos-kosan biasa yang bisa pulang malam, pergi kemana. Di sini akan ada yang jaga, ya, keluar harus izin dan sebagainya. Dan yang sangat penting juga ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat yang luar biasa juga ya, fasilitas tersebut sudah termasuk ya, sudah termasuk semuanya. Dan kamarnya pun kita ber-AC ya. Jadi buat anak-anak milenial, anak-anak Gen Z juga bisa mendapatkan semua tersebut di Anakoya. Hubungi Nako Center melalui Anakoya di 0878 78 lagi 28 9001 ya, atau email ke nakoycenter@gmail.com, atau datang langsung saja ke Anakoya di Jalan Kodikla TNI nomor 7 belakang kampus Unpam Victor, Buaran Serpong, Tangerang Selatan. Ya, insya Allah ini menjadi keberkahan buat kita semua. Sampai ketemu di Anakoya, wahai orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.